Oke guys, kali ini saya akan membahas anime Azurewaku no Jotai Jo Scale atau bisa disebut juga dengan Failure Frame, yaitu anime yang bergenre isekai. Nah, di sini saya akan membahas anime ini berdasarkan light novel dan dimulai dari volume 1. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif video terbaru dari channel ini. Dan jika suka video ini, tekan tombol like, jika tidak skip video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, awal cerita ini dimulai dengan memperlihatkan para siswa kelas 2C Akademi Okito yang berada di dalam bus melintasi penggunungan. Di dalam bus tersebut terdapat siswa populer yaitu Kiriara dan Oyamada. Di sini memperlihatkan Oyamada lah yang terlihat bersemangat, bahkan lebih bersemangat dari biasanya. Terlebih saat dia membicarakan tentang dua bersaudara yang dianggap mereka itu terkenal aneh. Gadis yang dia bicarakan duduk diam di sisi lain, yaitu Takao Ijiri dan adiknya Takao Itsuki. Bisa dibilang mereka ini pasangan yang mengesankan. Yamada yang terlalu berisik itu pun ditegur oleh Sugo Ayaka dengan menyuruhnya diam dan memberitahunya kalau dia sedang membaca buku. Nah, Sugo ini adalah ketua kelas mereka. Mungkin jika dibandingkan dengan Kiriara yang sebagai protagonis, Sugo ini bisa dibilang pemeran utama wanitanya. Penasaran dengan apa yang Sugo baca, Yamada langsung merebut buku itu dari tangan Sugo dan merobek sampul buku untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Mengetahui novel itu bergenre romance, Yamada mengejek Sugo. Sugo meminta Yamada mengembalikan buku itu. Namun Yamada tidak akan kasih sampai Sugo menukar Ideren dengannya. Ideren ini bisa dibilang aplikasi pesan terpopuler di dunia, dan mereka hanya bisa berbicara dengan seseorang jika mereka mengizinkannya. Di sini salah satu siswa yaitu Toka mengutarakan kekesalannya melihat tingkah Yamada di dalam pikirannya. Toka bahkan berpikir akan terlihat keren jika menghentikannya. Tapi saat dia mencoba menghentikannya, Toka malah jadi bahan ejekan Yamada, sehingga Toka gemetaran dan tidak bisa melawan. Sugo melihat ke arah Toka dengan ekspresi khawatir. Namun Yamada segera mengembalikan buku itu setelah disuruh oleh Kirihara. Hal itu membuat beberapa dari siswa cewek menoleh ke arahnya dan berbisik betapa baiknya dia. Lalu Yamada beralih ke salah satu siswa pemalu yang bernama Yasu. Di sini Yamada mulai melampiaskan kekesalannya terhadap Toka dengan mengintimidasi Yasu. Bisa dibilang Yasu adalah korban bulinya Yamada. Kemudian Yamada segera dihentikan oleh wali kelas yaitu Tamatsu. Memperingatinya jika bertindak terlalu jauh, Yasu bisa-bisa bunuh diri. Dengan begitu Yamada meminta maaf pada Yasu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Yamada kembali ke kursinya sambil mendesak keras. Pada saat itulah sebuah cahaya membawa mereka ke dunia lain. Ketika semua para siswa membuka mata, mereka menemukan diri mereka di sebuah ruangan. Lalu sebuah suara mengatakan kalau mereka semua telah terpilih. Di sini Yamada menuntut untuk memberitahu mereka apa yang terjadi. Seorang wanita di hadapan mereka langsung memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Vicious. Di sini beberapa dari anak laki-laki berbisik dengan panik. Mereka menepuk pipinya mengira ini mimpi. Ada juga yang berpikir jika ini isekai kenapa tidak mereka saja yang dikirim dan kenapa harus semuanya. Sementara itu beberapa dari gadis-gadis juga panik, dan panik mereka itu lebih ke arah tentang ketiadaan barang-barang, riasan, dan ponsel mereka.
Di sini tuh mereka itu dikelilingi oleh beberapa dari penjaga yang bersenjatai pedang dan tombak. Sementara seluruh para siswa tidak bersenjata. Bahkan jika dengan kehebatan atletik Kriara, kekuatan Oyamada, seni bela diri Sugo, dan keterampilan bertarung misterius apapun yang dikabarkan dimiliki oleh para suster Takao, adalah bunuh diri untuk mencoba mengalahkan penjaga bersenjata. Dengan begitu Zakurogi berdiri. Meski tidak mengerti apa yang terjadi di sini, Zakurogi meminta mereka semua mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Dewi. Upaya kepemimpinannya dirusak oleh caranya terus mencuri pandangan ke dada sang Dewi. Dewi Vicious berterima kasih pada Sensei dengan tersenyum rapi dan meminta izin pada mereka untuk menjelaskan jika mereka sudah siap. Dan Dewi Vicious ini mulai menganyam kisah langsung dari novel fantasi. Rupanya ada makhluk jahat yang disebut Raja Iblis atau semacamnya yang baru saja dibangkitkan. Setiap kali itu terjadi, kerajaan Alion akan memanggil para pahlawan dari dunia lain untuk menjadi yang terpilih dan mengurusnya. Pemanggilan terakhir adalah 200 tahun yang lalu. Jadi keberadaan mereka lebih merupakan cerita rakyat daripada apapun. Kemampuan memanggil pahlawan ini memberi Alion reputasi khusus di seluruh benua. Karena tidak ada yang tahu kapan penguasa kejahatan akan kembali. Mereka harus tetap berada di sisi baik Alion. Yang lebih dihormati daripada kerajaan adalah Dewi Vicious, sumber dari para pahlawan yang dipanggil. Bahkan Raja Alion tidak bisa menyentuh anggota Call of Vicious. Jadi Dewi Vicious ini ingin mereka mengalahkan Raja Iblis, dan jika mereka tidak ingin melakukannya, mungkin mereka tidak bisa kembali ke rumah. Tapi ada cara untuk mereka kembali. Dewi kemudian memberi syarat untuk salah satu pengawalnya, yang memberinya kalung hitam legam. Dewi jelaskan bahwa dia membutuhkan esensi Raja Iblis. Ada 2 cara mereka mendapatkannya, yaitu pertama adalah mendapatkannya langsung dari sumbernya, yaitu hati Raja Iblis. Yang kedua adalah mengalahkan Raja Iblis dan mengumpulkan esensi dalam bentuk kristal saat dia mati, dan menggunakan kalung ini. Jika tidak ada itu, Dewi tidak bisa memulai upacara pengembaliannya. Jadi ujung-ujungnya mereka harus mengalahkan Raja Iblis. Setelah mendengarkan semua cerita sang Dewi, di sini Oyamada lah yang tidak peduli dengan semua itu. Sehingga sang Dewi berlutut dan memohon dengan menyebut mereka itu pahlawan agar mereka menyelamatkan dunia. Karena sudah terbiasa diperlakukan sebagai anak nakal, Oyamada tampak terkejut disebut sebagai pahlawan. Oyamada sangat senang dan mulai terlihat tenang. Kemudian Sugo bertanya tentang bagaimana mereka mengalahkan Raja Iblis, sedang mereka tidak ada yang berpengalaman dalam pertempuran. Dengan penuh keyakinan atau meyakinkan, Dewi berkata kalau mereka itu memiliki kekuatan khusus. Tapi Sugo tergagap dan masih tampak tidak yakin. Tentunya sang Dewi Vicious mengerti akan keraguannya itu. Sementara itu Oyamada berteriak dalam kemarahannya. Masih belum bisa menerimanya dan belum yakin ini adalah dunia lain. Mengabaikan ledakan emosi Oyamada, sang Dewi kembali menunjuk pengawalnya. Setelah beberapa waktu, seorang pria berpenampilan compang-camping diantar ke dalam ruangan. Tangannya diikat rantai, dan dia tampak gelisah. Diapit oleh penjaga di setiap sisi yang mendorongnya ke depan dengan ujung tombak mereka. Lalu kemudian salah satu gadis berteriak ketika melihat sesuatu. Dia menunjuk ke seberang ruangan dari sosok itu dengan tangan gemetar. Itu adalah serigala bermata 3. Itu mengenakan kalung kasar yang melekat pada rantai berat yang dicengkram erat oleh penjaga yang sangat gemuk. Dewi mencoba menggambarkan bahwa tidak mungkin ada makhluk itu di dunia nyata. Namun Oyamada masih belum percaya. Menduga itu hanyalah kostum dan tidak peduli itu semua.
Kemudian Dewi kembali memberi sinyal lagi. Pria compang-camping itu tersentak ketika dia menyadari apa yang akan terjadi. Serigala bermata tiga itu melompat untuk menyerang pria itu. Salah satu gadis menjerit dan suara melengking bergema di seluruh ruangan batu. Jeritan pria itu tiba-tiba berhenti dan dia berbaring diam. Serigala mulai memakan mayat itu, mencabik-cabik daging pria itu. Salah satu anak laki-laki muntah, namun apa yang terjadi selanjutnya akan menghilangkan semua keraguan mereka. Sang Dewi merentangkan tangannya ke arah serigala dan mulai berbicara. Lingkaran berkilau terbentuk di udara di depan tangannya yang terulur. Dalam sekejap, serigala itu dilalap api putih. Anak laki-laki yang semuanya berkumpul di satu sisi mulai bergumam satu sama lain. Yaitu perbincangan mereka itu lebih ke arah sihir dan mulai percaya dengan apa yang dikatakan Dewi. Anehnya, mereka tidak tampak kesal. Mereka bertingkah seperti ini adalah cara yang menyenangkan untuk mengguncang rutinitas sehari-hari mereka yang membosankan. Sisi lain, beberapa gadis mulai menangis. Yang lainnya jatuh ke lantai karena ketakutan di tempat mereka berdiri. Sebagian besar hanya kaget. Bahkan Kriara tampak terkejut. Oyamada hanya terlihat marah, tapi kali ini marahnya lebih ke arah dirinya sendiri. Dia berpegang teguh pada gagasan bahwa ini semua pasti palsu. Tetapi dia telah terbukti salah. Dipaksa menerima kenyataan ini membuatnya geram. Sugo berkeringat dingin, jelas terguncang tetapi berusaha mati-matian untuk menyembunyikannya. Dia mengebur salah satu gadis yang menangis, membuat suara menenangkan tentang bagaimana semuanya akan baik-baik saja. Dia mungkin merasa bahwa dia harus tetap kuat sebagai ketua kelas. Kakak perempuan Takao yang lebih tua yaitu Hijiri mulai berbicara dengan saudara kembarnya Izuki. Intinya di pembicaraan ini, Hijiri mencoba memberitahu Izuki kalau mereka harus menerima situasi ini dan menganalisis aturan lingkungan baru untuk memastikan keselamatan mereka. Di sini Yasu terlihat bingung, akan tetapi jika dilihat dari dekat dia tersenyum tipis. Sementara Zakurogi tampak sudah menerima situasi ini sepenuhnya. Kemudian mereka semua dibawa ke tempat lain. Mereka diantar ke alas setinggi pinggang dengan set kristal di atasnya dan diperintahkan untuk meletakkan tangan mereka di atasnya satu persatu. Pertama adalah Amakawa, tapi ekspresi Dewi hanya biasa saja. Di sini berlanjut dengan Oyamada. Batu kristal itu memancarkan warna merah dan Dewi berteriak memujinya. Oyamada senang dan merasa bangga. Kemudian giliran Kirihara. Batu kristal memancarkan cahaya warna kuning dan hancur. Menyaksikan itu semua, Dewi semakin lebar dan bertepuk tangan. Dewi kasih tahu Kirihara adalah kelas S, yaitu peringkat tertinggi. Mengetahui itu, para penggemar Kirihara semakin kagum. Di sini Oyamada adalah yang ingin mendekati sang Dewi. Oyamada menanyakan tentang peringkatnya. Dewi kasih tahu Oyamada adalah peringkat A. Oyamada meminta Dewi jelaskan peringkat apa setelah itu. Dewi kasih tahu setelah peringkat A adalah peringkat S. Mengetahui itu, Oyamada sedikit kesal karena kalah satu tingkat dengan Kirihara. Setelah batu kristal diganti, tiba giliran Sugo. Batu kristal memancarkan cahaya berwarna perak dan hancur lagi. Dewi di sini semakin senang. Dewi kasih tahu Sugo itu adalah kelas S. Lalu kejutan berikutnya adalah Takao bersaudara, di mana Izuki menunjukkan kelas A dan Hijiri kelas S. Mata Dewi terbelalak, gemetar karena kesenangan. Dewi merasa beruntung ada 3 pahlawan kelas S. Bagi Dewi ini adalah hasil terbaik yang pernah dia dapatkan. Nah, tibalah giliran Toga.
Toka dengan gugup meletakkan tangannya ke batu kristal. Batu itu memancarkan cahaya redup berwarna ungu. Ketika Toka menanyakan apa artinya itu, Dewi malah meminta untuk giliran selanjutnya. Dewi bahkan tidak bereaksi dan mengabaikan Toka sepenuhnya. Toka kembali menanyakan kelasnya, namun diabaikan oleh Dewi. Dengan begitu, Toka kembali ke tempatnya dengan pelan. Dalam hati Toka pikir ini dunia lain, dia akan jadi spesial. Tapi ternyata dimanapun tempatnya masih ada hierarki dan itu tidak bisa dihindari. Tes kemudian berlanjut, diikuti beberapa hasil yang di atas rata-rata dan Dewi terus sibuk mengomentari setiap pengukuran. Di sini Yasulah yang terakhir. Yasu tidak berharap lebih dari tingkatan mereka yang di atas. Yasu meletakkan tangannya di batu kristal. Di sini Yasu sangat cemas dan tangannya gemetar. Yasu tahu nasibnya ada di bola ini. Sosok berkerudung mundur terkejut ketika bola itu diselimuti warna hitam. Dewi berkata kalau sudah lama dia tidak melihat batu kristal bereaksi seperti itu. Ketika pahlawan kegelapan membuatnya kesal bertahun-tahun yang lalu. Yasu tersenyum lebar, kemudian tertawa terbahak-bahak. Yasu berbalik ke Dewi dan menanyakan kelasnya. Dewi kasih tahu kelas Yasu adalah pahlawan kelas A. Karena peringkatnya sama dengan Oyamada, Yasu mulai menantang Oyamada. Oyamada dengan marah berbalik melawan Yasu. Karena kebiasaan, Yasu mundur ke belakang. Tapi dengan cepat Yasu sadar dan membalas senyum menantang. Dia membusungkan dadanya dan mendekati Oyamada. Dengan suara mengejek, Yasu menawarkan untuk akur saja. Tapi Oyamada dengan kesal menolak, bahkan mengancam membunuh Yasu jika dia pikir lebih baik darinya. Namun dalam sekejap Dewi berada di antara mereka, dan lingkaran sihir muncul lagi dan dari tangan Dewi. Dewi menegur mereka berdua. Dewi kasih tahu bahwa tidak masalah jika mereka berbeda pendapat. Tapi Dewi tidak mengizinkan para pahlawan untuk bertarung satu sama lain. Sang Dewi tersenyum. Dewi bilang baginya pahlawan kelas A sangat berharga baginya. Di sini Oyamada hanya bisa membeku, sementara Yasu mundur selangkah. Ketika sudah mulai tenang, Dewi menunjukkan kepada mereka bagaimana cara menggunakan kekuatan mereka. Singkatnya, setelah dijelaskan sang Dewi, sekarang mereka bisa melihat tampilan dari status mereka. Di sini skill yang terlihat mencolok adalah milik Rihara, yaitu Dragonic Bastor. Kemudian Sugo yaitu skill pohon spesialis. Setelah itu Yamada dan Yasu. Statistik mereka jauh melampaui peringkat normal, bahkan di level 1 dan Oyamada Dono memiliki 500 plus vitalitas. Lalu Ijiri dan Itsuki. Tidak hanya mereka itu kelas S. Kecantikan mereka membuat orang-orang di sekitar sangat takjub. Di sini Dewi lanjut dengan lebih banyak tentang penjelasan statistik. Rupanya statistik yang ditampilkan bukan satu-satunya hal yang menentukan beberapa baik mereka. Mereka memiliki statistik dasar dan pengubah stat, tetapi hanya mengubah yang terlihat di layar stat mereka. Status dasar mereka berasal dari sebelum mereka dipanggil. Itu lebih ke arah representasi dari kekuatan mereka di bumi. Jika ditambahkan pengubah stat ke stat dasar, dan maka itulah stat mereka saat ini dalam kategori itu. Toka di sini membuka statusnya. Seperti yang terlihat, status Toka terlihat sangat rendah. Tapi MP Toka satu-satunya lebih tinggi dari yang 3. Toka merasa hatinya tenggelam ketika salah dalam penulisan namanya. Ketika Toka mencari apa keterampilannya, Toka menatap seolah-olah sesuatu akan muncul jika dia melihat lebih lama. Dan benar saja Dewi berseru prihatin di belakangnya.
Toka bertanya apa yang salah dengan statistiknya. Namun Dewi tidak menjawab. Dia kembali ke yang lain dan kembali menjawab pertanyaan mereka lagi. Toka di sini merasa dia telah diabaikan, tapi Toka tidak peduli. Meski kelas E sangat rendah, tetap saja dia seorang pahlawan. Toka duduk bersila di tanah sambil berpikir, dengan iseng membolak-balik panel statnya. Di sana Toka melihat dia memiliki skill unik, yaitu terapkan efek status. Toka mencoba menjentikkan. Di sana dia memiliki 3 keterampilan. Meski begitu, Toka tidak tahu apakah ini akan berguna bagi kelas E. Toka sadar bahwa kalau dia dengar salah satu dari orang berkerudung itu mengatakan bahwa bisa menggunakan kalian di level 1 itu luar biasa. Toka memutuskan menanyakan ini pada Dewi. Tapi sang Dewi sedang berbicara dengan seseorang. Toka secara refleks merundut di balik pilar. Diabaikan 2 kali sangat merugikan Toka. Tapi kemudian Toka mengumpulkan semua keberanian dan ketetapan hati untuk keluar dari balik pilar. Dan bahkan tidak bisa mengambil langkah ke arahnya. Di sana Toka mendengar mereka sedang membicarakannya. Bahkan orang itu menggunakan nama depan Dewi. Toka bertanya siapa orang itu. Di sini Toka mendengar orang itu bertanya tentang tindakan mereka atas pahlawan kelas E. Dan Dewi menjawab kalau kelas E juga punya peran untuk dimainkan. 10 menit kemudian, Toka memperhatikan ada lebih banyak penjaga yang berkeliaran. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan dengan pola lingkaran sihir besar di lantai. Jadi Dewi merintahkan pada nama yang dipanggil untuk masuk ke lingkaran itu. Dan setelah ini mereka bisa beristirahat. Pernyataan terakhir itu disambut dengan senyum dan kelegaan. Dewi mengumumkan nama Toka untuk masuk ke lingkaran itu. Toka di sini tidak tahu kenapa namanya yang dipanggil. Tapi Toka ingat tentang ucapan Dewi bahwa kelas E juga punya peran untuk dimainkan. Dikawal oleh penjaga, Toka berjalan ke lingkaran sihir. Toka mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Toka bertanya pada Dewi kenapa dia yang pertama. Nah, di sini akhirnya sang Dewi tidak mengabaikannya lagi. Dewi menjawab itu karena Toka adalah kelas terendah. Dewi juga bilang pahlawan kelas E itu tidak berguna dan hanya akan jadi beban bagi pahlawan kelas tertinggi. Jadi, Dewi memutuskan untuk melenyapkannya saja. Toka di sini langsung shock mendengar pernyataan Dewi. Dewi lanjut berbicara. Dewi bilang jika melakukannya di sini itu akan memberikan kejutan yang tidak menyenangkan bagi pahlawan yang dipanggil lainnya. Biasanya Dewi mengirim mereka ke penjara bawah tanah dan menyiksa mereka diam-diam. Tapi kabar itu tersebar dan membawa masalah pada Arion. Jadi Dewi akan memberikan kemurahan hatinya. Dewi bilang dia akan mengirim Toka ke reruntuhan. Jika Toka berhasil keluar dari reruntuhan tersebut, Dewi tidak akan mengganggu Toka dan Arion akan membiarkan Toka hidup. Toka di sini bertanya apakah reruntuhan itu berbahaya. Tapi Dewi menjawab bisa dibilang itu tempat penyiksaan bagi para penjahat. Meski tidak mau menjawab itu bahaya atau bukan, Dewi memberitahu nama reruntuhan itu, yaitu reruntuhan pembuangan. Toka menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Di sini Toka mencoba memberitahu skill uniknya pada Dewi, yaitu mantra efek, seperti melumpuhkan atau meracuni. Namun Dewi tidak bereaksi sedikit pun. Dewi bilang mantra efek hampir tidak pernah bekerja. Bagi Dewi, mantra efek sama sekali tidak berguna. Intinya Dewi meremehkan kemampuan Toka dan juga Dewi bahkan merendahkan kemampuannya memperkembangannya sangat lambat. Bahkan jika Toka berhasil, itu tidak mengejutkan bagi Dewi jika Toka lebih daripada manusia biasa. Toka di sini benar-benar terlihat putus asa. Terlebih dia mendengar Kriara yang tidak peduli apa yang terjadi dengannya. Bahkan Kriara merasa ingin cepat ini selesai.
Bagi Kriara, mendengar ocehan Toka hanya akan membuang-buang waktunya. Terlebih Kriara merasa kasihan pada gadis-gadis yang sudah lelah menunggu. Atas pernyataan Kriara membuat gadis-gadis itu tampak positif terpesona. Tapi sedihnya di sini banyak dari mereka itu tidak peduli dengan nasib Toka. Mereka itu ingin ini cepat selesai. Kemudian Yasu mulai berjalan ke arah Toka. Yasu meletakkan tangannya di pundak Toka, lalu menanyakan keadaannya. Tapi setelah itu ekspresi Yasu berubah. Yasu memandang rendah Toka dan menganggapnya seperti sampah. Di sini Toka mengenang sedikit flashback saat dia kebetulan melihat akhirnya Yasu terletak di tanah lalu Oemada meludahinya dan pergi. Toka memberanikan diri untuk mendekatinya. Toka menyarankan Yasu untuk melaporkan ini pada guru, tapi di sini Yasu hanya diam. Toka mengulurkan tangan padanya, mencoba membantunya berdiri kembali, tapi Yasu malah menepis tangan Toka, tidak terima dengan kehadiran Toka. Yasu menganggap dirinya lebih baik dari Toka dan bilang tidak butuh belas kasihannya. Yasu menyuruh Toka pergi dari hadapannya. Di saat itulah Toka menyadari bahwa hierarki segalanya. Kembali lagi ke masa saat ini, di mana Yasu mencondongkan dadanya pada Toka. Yasu berkata pada Toka untuk enyah saja dari hadapannya. Di sini Yasu terus mengoceh. Lalu setelah puas, Yasu pergi dengan lambaian tangan. Toka hanya bisa berdiri di sana dalam diam. Apapun yang dia coba hanya akan membuatnya sangat menyedihkan. Bagi Toka, ini benar-benar tidak masuk akal. Toka merasakan amarah yang membara di dalam dirinya, bahkan siap meledak. Di sini, sang dewi memutar telapak tangannya ke arah lingkaran sihir dan mulai upacaranya. Dewi juga memperingatkan Toka akan dibunuh oleh para penjaga jika mencoba lari dari lingkaran sihirnya. Dewi kemudian melemparkan kantong kulit. Kata Dewi, itu adalah barang unik Toka. Jadi saat pahlawan dipanggil, item sihir unik muncul di samping masing-masing pahlawan. Karena baru dengar, gelisah muncul dari para siswa. Namun Dewi sudah menyiapkan jawabannya. Dewi bilang kalau barang-barang mereka semua telah dipindahkan di ruang sebelah. Dewi di sini juga mencoba menggambarkan seberapa menyedihkan Toka pada pahlawan. Sekarang akhirnya Toka mengerti apa yang Dewi maksud dengan perkataan Dewi itu, yaitu pahlawan rank E memiliki perannya untuk dimainkan. Ternyata tujuannya hanya sebagai tumbal untuk membuat para pahlawan rank B sampai D berpikir kalau mereka masih unggul. Pada saat Toka tenggelam dalam keputusasaannya, Sugo berteriak untuk menghentikan ini. Tapi seketika tinju Dewi memukul perut Sugo hingga tidak sadarkan diri. Atas kepeduliannya itu memberikan sedikit harapan pada Toka, walaupun itu karena dia ketua kelas. Kemudian sang Dewi memanggil beberapa wanita untuk memuat Sugo saat tidak sadarkan diri ke tandu dan membawanya keluar ruangan. Bahkan menyuruh mereka untuk hati-hati memperlakukannya karena dia adalah kelas S. Jika tidak, mereka akan mati. Setelah itu Dewi melanjutkan dan mengatakan pada mereka kalau Sugo baik-baik saja. Di sini para siswa pikir Dewi itu agak sangat menakutkan. Terlebih dia menghabisi Sugo dalam satu serangan. Lalu Dewi mendesak semuanya untuk memperhatikan baik-baik pahlawan kelas E sebelum dihabisi. Hampir tanpa disadari, lengan Toka terangkat dan menunjuk ke arah Dewi. Dia mengangkat alisnya dan menatap Toka. Toka mencoba mengarahkan skillnya pada Dewi, tapi itu tidak berpengaruh pada Dewi. Dewi jelaskan bahwa dia punya gelembung penghilang, jadi pelindung di sekitarnya setiap saat yang membuatnya benar-benar kebal terhadap mantra efek status. Bahkan di sini Kriara mencoba melemparkan skill uniknya ke arah Toka dan itu menghancurkan dinding di belakangnya. Toka bisa melihat Kriara memandangnya dengan wajah yang sangat menjijikan. Toka mulai menangis putus asa.
Hanya air mata, semua jenis emosi meluap dalam dirinya, ketakutan dan kemarahan. Toka mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Wajah teman-teman sekelasnya sombong dan superior, suara mereka mengejek dan melecehkannya. Meski tidak semua, namun dalam keadaan ini, Toka melihat orang-orang memandang rendah dirinya. Tapi tidak dengan kakak beradik Takao, mereka melihat mereka semua itu sampah. Dengan cepat berbalik dan menuju ke pintu. Hijiri mengerti apa yang diinginkan Dewi Vicious, tapi baginya ini terlihat sangat buruk. Itsuki juga merasa kasihan pada Toka, tapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Dewi sekarang. Jadi Itsuki mengucapkan selamat tinggal pada Toka dan akan pergi ke kamar sebelah. Salah satu sosok berkerudung memanggil mereka. Kakak beradik Takao mengabaikannya, jadi para penjaga mulai bergerak ke arah mereka. Tapi mereka segera dihentikan oleh Dewi. Meski penjaga itu protes, Dewi mencoba mengingatkannya kembali bahwa mereka berdua adalah kelas S dan A. Jadi mereka harus hati-hati berurusan dengan mereka. Sang Dewi berbalik ke arah Toka. Dewi bilang akan menyelesaikan ini dan bertanya apakah Toka punya kata-kata terakhir. Toka di sini merasakannya mencair. Melihat ke bawah, wajahnya berubah menjadi seringai liar. Toka mulai tertawa. Toka mulai mengucapkan kata-kata kutukan pada Dewi. Hal itu membuat teman-teman sekelas Toka tampak terkejut. Sang Dewi tanpa ekspresi, kenangan tebal dan gelap menutupi matanya. Dewi berkata kalau dia hanya menahan Toka dalam kegelapan berkat belas kasihannya. Tapi ini balasan yang dia dapatkan darinya. Dia bilang tidak ada yang selamat dari reruntuhan itu. Sang Dewi tersenyum cerah dari telinga ke telinga. Dia bilang dia berharap Toka mati dengan menyedihkan. Kemudian cahaya yang kuat mulai menelan Toka. Sebelum menghilang dari pandangan Dewi, Toka mengingatkan Dewi untuk bersiap-siap jika dia kembali. Dewi membalas jika Toka berhasil kembali, dia hanya sebatas badut. Dengan begitu, pada saat-saat terakhir sebelum menghilang, Toka mengacungkan jari tengahnya pada Dewi. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.